Jadi gitu teman-teman ya. Saya tuh makan pada saat itu saya tuh cuman menghirup doang, cuman ngisep apa ya, bahasa mie itu apa, menghirup ya gitu, menghirup. Kok menghirup sih, ya pokoknya makan gitu. Pokoknya makan. Saya makan itu, saya cuma nginget rasanya doang, karena nggak terasa, nggak tercium baunya, bau setiap bau yang saya cium itu rasanya tuh kayak tercium bau kayak pasir basah, kayak semen basah gitu, jadi nggak enak banget. 3 hari saya sempat istilahnya kayak, anggaplah kayak orang stres lah gitu ya, makan nggak ada rasa, terus makannya sedikit. Porsi saya kalau makan tuh kan satu piring teman-teman, satu piring normal ya kan. Tapi kalau pada saat kemarin saya corona itu, karena saya cuma makan Indomie dan saya tahu itu nggak bagus, saya makan, porsi saya tuh makan tuh cuma satu mangkok Indomie doang, dan itu pun juga saya penuhin supaya semaksimal mungkin, karena saya tuh begitu saya makan, nah gejala yang selanjutnya yang didapat oleh apa namanya, corona tersebut kan adalah ini, mual teman-teman. Nah, mual mungkin ada teman-teman yang mungkin sakit yang sakit, gejalanya jadi mual gitu kan. Nah, saya tuh sempat ngalamin mual juga, jadi kalau menerima makanan itu rasanya kayak pengen keluar lagi gitu kan dari mulut gitu kan. Terus ya saya paksa, 3 hari itu saya paksa, walaupun makanannya sedikit tapi saya paksa. Jadi kayak gitu. Anggaplah kita skip lah ya, anggaplah kita lewatin 3 hari, saya sudah ngalamin lebih ringan, keringat saya udah berkurang ya kan, keringat banjir saya tuh udah, banjir keringat saya tuh udah berkurang. Dan apa lagi ya, pusing juga, pusing udah berkurang gitu kan. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu atau belum tahu, mungkin nanya gitu kan, apa sih pengobatannya gitu kan. Nah, ini nih pertama, ini nih yang pengobatannya mungkin kan, yang untuk masa-masa kritis ya, kalau saya pribadi bilang ya, karena itu termasuk masa-masa kritis teman-teman. Karena plusnya lagi adalah karena saya tuh apa ya, karena itu mulut dan hidung saya itu nggak ada rasa, itu ada penyebabnya teman-teman. Penyebabnya itu adalah karena ada kayak apa ya, kayak cairan di tenggorokan saya itu yang bikin pada saat saya bernafas tuh kayak ada gelembung cairan di dalam tenggorokan ke bawah, tenggorokan ke arah paru-paru. Jadi kayak, ya bayangin kalau kalian bunyi gelembung itu kan, gelubuk gitu kan, itu rasanya tuh kayak nggak enak banget teman, kayak paru-paru basah loh, jujuran aja. Jadi pada saat 3 hari 4 hari atau mungkin seminggu lah nggak, saya tuh selalu ke toilet untuk buang dahak. Tapi lucunya pada saat buang dahak, itu yang keluar itu bukan, ya mungkin sorry itu saya, bukan dahak yang seperti yang kita lihat yang kuning hijau-hijauan, itu bukan, tapi lebih kepada kayak warna putih teman-teman, kayak warna putih ya. Jadi itu lendir tapi warna putih, jadi kayak kalian sikat gigi ya kan, odol kalian tuh kalian buang ya kan, nah itu kan kayak lendir tuh. Nah kayak itu teman-teman yang keluar tuh, dan terus ada buihnya gitu kan, ada buihnya. Nah saya nggak ngerti deh kan, apakah itu masuk hitungan penyakit coronanya atau enggak, saya nggak ngerti. Cuman saya buangin terus karena itu rasanya banjir di tenggorokan saya kan. Mhm. Jadi kayak gitu-gitu, karena saya makan cuman sedikit. Terus pengobatannya tuh ya seperti yang banyak kalian sudah tahu, mungkin kalian pernah baca atau pernah dengar ya. Corona ini kan belum pernah ada obatnya, belum ada obatnya, bukan belum pernah, belum ada obatnya. Mungkin nanti akan ada obatnya. Untuk sekarang kan masih hanya sekedar istilahnya itu herd immunity teman-teman ya, atau ya istilahnya itu the survival for the fittest, atau yang kuat yang bertahan gitu kan. Jadi semua orang itu kan sekarang disuntik vaksin. Ya technically sebenarnya tuh vaksin itu kan ya seperti yang teman-teman udah tahu ya, silahkan teman-teman cari sendiri lah ya. Kalau saya pribadi nggak mau masuk ke ranah yang lebih jauh, tapi semua informasi yang saya sudah baca itu, corona itu kan adalah virus yang udah mati ya kan. Jadi hanya dikurangi intensitas, apa ya, bukan intensitas, hanya dikurangi tingkat berbahayanya gitu kan. Jadi coronanya sudah mati dan disuntikin ke badan kita, yang berkemungkinan untuk akan tetap menimbulkan gejala, tapi gejala ringan gitu. Nah, tapi bukan berarti itu artinya mengobati kalian secara sempurna gitu ya. Oh, saya sudah sehat, saya sudah imun. Bukan, itu hanya sekedar ibaratnya kayak gini teman-teman, kayak corona itu, ibaratnya kayak imun kita itu dikenalin sama corona gitu kan. Halo, ini corona gitu kan, nih ada penyakit baru, tolong kalian semua, yaitu imun-imun di badan kita itu bersiaplah karena ini penyakit model baru, pelajarilah istilahnya gitu kan. Nah, itu yang teman-teman untuk vaksinasi itu, karena ada kabar teman-teman dari teman-teman saya juga, itu kan dari provinsi sana, provinsi sana tuh ada, mereka udah vaksin. The funny thing is mereka tuh udah vaksin, tapi lucunya pada saat mereka udah vaksin, mereka masih terpapar, masih kena gitu loh kan. Dan gejalanya itu pun mungkin, ya saya nggak tahu ya, mereka bilangnya tuh ringan, bilang gitu kan. Tapi tapi
setiap kali saya nggak ajak ngobrol itu apa kayak ya saya nggak tahu ya, tergantung orangnya sebenarnya kan, tergantung badan orangnya masing-masing. Mungkin di kita mungkin yang kita yang kuat-kuat mungkin, ini gejala ringan, tapi mungkin di badan orang yang lain mungkin, ini gejala menengah itu kan. Kan kalau nggak salah ada 3 level ya, 3 atau berapa level lah gitu kan. Ada yang sampai harus butuh oksigen karena kalau saya pribadi itu cuman berat di nafas doang. Sama teman saya juga beberapa juga yang sudah vaksin juga mengatakan eh, kalau berkegiatan tuh suka sesak nafas gitu kan, sesak nafas. Jadi suka agak terengah-engah lah gitu kan, agak kayak cepet capek. Jadi gitu. Pengobatannya itu sesimpel-simpelnya adalah pertama seperti yang kalau saya pribadi ya, karena saya ya anggap aja ini songong lah, anggaplah gitu ya. Kalau saya pribadi selalu saya ikutin omongan yang ada aja di medis ya, di medis, di semua medis tuh sudah mengatakan yang penting adalah tetap tenang dan meningkatkan imun itu, tetap tenang dan beristirahat dengan wajar. Makan ya kan, makan yang pasti adalah tetap dapat asupan makan ya kan, karena kita kan nggak diinfus ya kan, beda kalau orang di rumah sakit ya butuh infus ya kan, tapi kalau kita ya harus tetap diasup dengan makanan teman-teman, makanan sehat sebisa mungkin, makanan sehat. Kalau nggak ada makanan sehat ya udahlah makan dulu lah gitu kan, yang penting bisa menikmati makanan dan menjadikan itu energi di badan ya kan, udah makan dulu lah dengan saya aja kemarin sampai makan Indomie 3 hari, walaupun nggak setiap jam makan saya makan Indomie gitu kan, ada saya selingi dengan minum susu atau mungkin ya nyemil makanan kecil aja ya kan, atau mungkin paling nggak makan nasi ya kan karena terlalu mual, tapi makan makanan yang mungkin berguna untuk menambah energi, misalnya kayak protein gitu kan, kayak vitamin kan, kayak sayur buah lah misalnya gitu kan, gampangnya gitu. Paling saya jarang makan nasi pada saat itu, saya makan lauknya doang ya kan. Karena memang saya memang dari awal sih emang makan nasi emang sudah saya kurangi dari sebelum berpenyakit soalnya. Jadi kayak gitu. Tentang obat-obatan, saya pribadi jujur saya nggak ngerti ya tentang obat-obatan. Pokoknya kalau saya pusing, karena kan sistemnya kan yang banyak orang udah omongin kan adalah itu pengobatannya simptomatis teman-teman, atau apa istilahnya itu simptomatis itu kayak penyakit yang umum, gejala-gejala penyakit umum. Jadi misalnya kayak orang tipes itu sebenarnya serangannya di usus misalnya gitu kan, ada sesuatu di ususnya, cuman gejalanya seperti pusing gitu kan. Nah, yang diobatin pusingnya gitu. Nah, sama kayak corona ini juga serangannya di paru-paru, cuman ada gejalanya gimana, pusing gitu kan. Nah, pusing, muntah, mual, atau mungkin demam misalnya gitu. Nah, itu gejala-gejala itu yang saya sembuhin, yang secara prosedur saya pribadi saya sembuhin yang gejala-gejala yang itu gitu kan. Jadi kalau pusing saya minum paracetamol, kalau saya demam saya minum apa istilahnya namanya itu, Sanmol ya kan, Sanmol untuk demam, untuk panas, untuk suhu tubuh saya minum Sanmol, untuk pusing saya minum paracetamol. Kebetulan saya tuh mual tapi nggak sampai muntah, jadi saya nggak minum obat muntah ya kan, untuk lambung atau segala macam saya nggak. Apalagi ya, mungkin sakit tulang paling saya minum susu ya palingnya, kalau ya nggak tahu kalau memang susunya berfungsi atau enggak tuh kan. Ada yang kemarin sampai, nah ini nih teman-teman, ada yang kemarin sampai heboh banget ya kan, susu Bear Brand, wow tuh kan, sampai mahal, sampai ditimbun ya kan. Nih kenapa sih orang Indonesia tuh suka nimbun-nimbun, suka cari cuan di kondisi kayak gini gitu kan, nggak baik banget orang Indonesia tuh ya, sangat bejat sekali gitu tuh, nggak patut ditiru. Dan tolong siapapun teman-teman yang dengerin kayak gini, tolong jangan ditiru ya, ini kasihan, ini zaman lagi susah, lagi chaos. Kalau zaman lagi nggak chaos oke lah dengan itu, walaupun juga sebenarnya salah ya, bikin hidup orang susah itu sangat tidak baik, tapi ini jangan lagi chaos, ayolah jangan suka nimbun ya kan, jangan suka ngambil keuntungan di kondisi kayak gini ya. Iya dulu masker ya kan, terus hand sanitizer juga pernah itu kan. Terus sekarang ini oksigen, sekarang juga katanya oksigen susah di rumah sakit ya kan, kabarnya saya nggak tahu itu urusan ya yang berwajib lah istilahnya gitu kan, urusan medis dan segala macamnya. Jadi kayak gitu. Jadi yang saya obatin adalah simptomatis, sederhana aja. Kalau pusing ya minum obat pusing ya tadi saya bilang gitu ya, kalau demam minum obat demam gitu kan. Dan udah pertahanannya segitu-gitu aja teman-teman. Yang penting kita itu intinya gini, kalau sakit teman-temannya, ini seperti dulu saya pernah dapat masukan juga dari dokter operasi saya dulu. Dan kalau sakit itu jangan pernah dimanjain misalnya gitu, aduh sakit itu jangan, tapi dilawan teman-teman ya. Harus dilawan, kalau sakit itu harus dilawan, karena kalau nggak dilawan ya badan akan terus menerima rasa sakit tersebut gitu kan. Makanya kalau saya pribadi kemarin itu kan kayak teman saya tuh kan, ada tuh teman saya tuh
Dia bilang gitu kan, isoman, jangan ketemu orang, udah di kamar, udah di kamar ya kan. Sa ya saya kan di kamar stres ya, semakin semakin saya tuh berdiam di kamar kan semakin stres itu kan. Ya istilah itu saya cari cara itu kan, walaupun teman saya juga nggak saya kasih tahu gitu kan. Saya cari cara jam 5 pagi subuh tuh saya keluar ngirup udara segar gitu kan. Terus begitu semua sudah kerja misalnya gitu kan, saya ke belakang, misalkan ke teras belakang, saya berjemur lah, anggaplah dapat 5-10 menit lah gitu kan, gitu-gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang istilah tuh harus, kalau saya pribadi sorry ini kalau mungkin teman-teman yang nggak setuju ya, ya whatever lah cara kalian lah gitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya lawan gitu kan. Saya sakit otot, sakit tulang, tetap saya jalan gitu kan. Walaupun sempoyongan saya di jalan, walaupun sempoyongan pada saat saya berdiri itu jujur aja sempoyongan gitu kan. Karena kan saya juga, karena kan saya juga ini kan, karena kan saya juga punya ini kan, punya apa namanya? Punya apa istilahnya namanya tuh? Punya gejala ini, gejala bukan gejala, saya punya riwayat saya itu kan tekanan darah rendah. Jadi kalau udah pusing tuh sebenarnya nggak boleh dipaksa jalan. Tapi selama ini ya darah rendah saya itu sebenarnya memang selalu bikin saya pusing. Even saya berkendara pun saya pernah pusing pada saat berkendara tuh kan. Bayangin coba betapa berbahayanya gitu kan. Tapi saya tetap apa ya, itu kayak saya ngelawan gitu kan. Ya harus ini Pak. Ya kalau mau menyembuhkan ya paling saya tuh duduk istirahat, tarik nafas panjang-panjang, atau kalau memang ada minuman saya minum air putih banyak-banyak. Itu solusi untuk orang yang darah rendah gitu kan. Jadi jangan dimanja gitu kan, jangan dimanja, jangan jangan dikit-dikit harus di kamar gitu kan. Saya bingung gitu kan, penyakit kok malah manja gitu kan. Ada penyakit itu jangan manja, harus 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 kuat gitu loh kan, harus harus dilawan gitu. Jadi kemarin saya juga pada saat saya sakit, pada saat kondisi terendah, pada saat saya kena corona kemarin kan, sakit semua itu, saya pun juga sebenarnya masak sendiri. Walaupun cuma masak Indomie kan, bayangin sendiri coba teman hidupin kompor di saat lagi pusing gitu kan, bisa meledak tuh kompor gitu kan, bisa meletup mati semua. Jadi gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman mungkin merasa ada yang merasa cocok dengan apa yang saya kerjakan, ya silakan aja dikerjakan tuh kan. Yang penting jaga jarak di rumah, walaupun di rumah mungkin yang penting jaga jarak aja lah ya kan, karena juga saya tuh pada saat itu terpapar sama adik saya sebenarnya kan. Adik saya itu kan habis dari, karena kuliahnya pariwisata, kampusnya karena ini masalah PPKM juga sebenarnya kan, masalah PPKM atau PSBB atau apapun itu istilah kalian kan, lockdown lah, whatever lah ya, terserah lah ya, karantina lah ya kan. Ini juga masalah yang serius yang sampai detik ini akhirnya banyak ini, banyak orang keluhkan juga kan, PPKM dibilang gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kalau di luar negeri teman-teman di Eropa misalnya gitu kan, saya itu kan penikmat MotoGP ya, penikmat olahraga balap motorsport ya. Jadi semua balap motorsport itu saya nonton. Di luar negeri itu kan pada saat ada event mereka nggak boleh ngundang penonton teman-teman. Pada saat dulu 2020 tuh nggak ada yang ngundang penonton sama sekali tuh ya kan, karena di cancel semua kan. Tapi begitu di akhir tahun, di tengah tahun 2020 kemarin tuh sudah selesai, sudah mereda. Jadi mereka boleh buka penonton dengan kapasitas tertentu dan juga jaga jarak dan juga protokol kesehatan dengan prokes ya kan. Udah pernah rame itu. Jadi intinya apa? Di Eropa dan di negara-negara barat ya, sorry itu saya aja, negara-negara barat, bahkan di Jepang juga itu kan. Mereka tuh udah istilah tuh kalau udah masuk lagi ada corona lagi di sana, atau udah punya ada wabah lagi di sana, itu sudah masuk gelombang kesekian teman-teman.